Halo, apa kabar? Ketemu lagi kita bersama saya, Monica Yuliarti, tentu saja di channel YouTube Monica Yuliarti. Dan senang banget nih bisa kembali lagi untuk menjumpai teman-teman. Hari ini kembali lagi kita akan menghadirkan beberapa hal yang berkaitan dengan beberapa bidang ya. Seperti biasa, ada bidang periklanan, ada public relations, ada juga radio nanti yang akan mengisi channel Monica Yuliarti untuk bisa disimak bersama-sama. Hari ini kita akan bicara mengenai tools of IMC. Kalau bicara mengenai IMC, pasti ini adalah hal yang tidak asing lagi ya. Apalagi kalau sekarang marketing communication kalau tidak terintegrasi sepertinya ada yang kurang nih. Karena tidak cukup lagi satu channel untuk mengkomunikasikan pesan dari sebuah brand. Sehingga dibutuhkanlah IMC. Nah, buat kamu yang sedang mencari informasi atau pengen belajar tentang IMC, hari ini pas banget nih karena kita akan bahas sedikit mengenai IMC itu apa gitu ya. Kemudian tools of IMC itu apa saja yang bisa digunakan dan dioptimalkan untuk mengkomunikasikan pesan dari brand yang sedang kita kerjakan. Oke, yang pertama kita akan lihat definisi ya. Orang bilang ngapain sih harus ngafalin definisi gitu. Cuman saya harus bilang dulu nih, kita nggak harus menghafalkan definisi, tetapi definisi ini tetap diperlukan agar kita tahu makna dari sebuah konsep. Ada 3 definisi untuk konsep IMC yang pagi hari ini atau yang hari ini akan disampaikan di channel kali ini ya. Yang pertama, menurut Belch and Belch, sorry ini agak ketutup nih. Oke, saya pindah dulu ke sini. Yep. Yang namanya IMC ini dia akan mengkoordinasikan elemen promosi dan kegiatan pemasaran lain yang mampu berkomunikasi dengan pelanggan. Dari definisi ini kita bisa tahu ada beberapa hal utama yang bisa kita garis bawahi dari IMC. Yang pertama adalah adanya koordinasi, yang kedua fokusnya adalah ke pelanggan. Kemudian kita lihat ya, yang definisi kedua dari Fawcett dan yang ada di bukunya Shim and Andrews di tahun 2013. IMC adalah koordinasi elemen dari promotion mix atau promotional mix, yaitu periklanan, PR, sales promotion, personal selling, direct selling, dan online marketing atau social media yang saling berkoordinasi satu sama lain, saling tergabung satu sama lain. Tentu saja dengan dikaitkan dengan elemen lain dari marketing mix, yaitu product, place, and price. Sehingga semua elemen yang ada ini berbicara satu suara atau one voice. Atau yang lebih familiar mungkin adalah single message ya. Iya nggak teman-teman? Nah, untuk definisi kedua ini ada satu aspek lagi yang ditambahkan ya, selain adanya koordinasi, adanya mengedepankan kebutuhan konsumen. Di sini ada lagi titik utamanya atau penekanannya adalah pada one voice atau satu suara. Nah, terakhir kita lihat, menurut American Marketing Association yang ada di bukunya Kotler and Keller tahun 2016, di situ dikatakan ada satu aspek lagi yang baru yang muncul, yang ada di bagian akhir dari definisi ini teman-teman, yaitu konsistensi dari waktu ke waktu serta relevan. Relevan ini maksudnya gimana? Jadi menurut AMA yang namanya IMC ini adalah proses perencanaan untuk memastikan semua informasi dari merek, entah itu produk, entah itu layanan ataupun organisasi, bisa diterima oleh pelanggan atau prospek atau potensial pelanggan gitu ya. Relevan. Relevan itu sesuai dengan kebutuhan mereka, pas dengan keinginan mereka, dan konsisten dari waktu ke waktu. That's why tadi saya menyampaikan ada satu penekanan yang berbeda nih dari 2 definisi sebelumnya, yaitu adanya penekanan dari waktu ke waktu. Dari 3 definisi ini kita bisa melihat teman-teman bahwa ada beberapa key feature yang bisa kita lihat. Kita pindah lagi. Ada 5 key features paling tidak dari IMC. Yang pertama adalah start with the customer or prospect. Ya, jadi dari sini betul-betul kita menjadikan customer ini adalah raja
Jadi kita cari tahu apa sih kebutuhan mereka. Kita cari tahu style mereka seperti apa, media habit mereka bagaimana gitu ya. Itulah mengapa dikatakan start with the customer or prospect. Kemudian yang kedua, single voice tadi yang juga sudah dibahas di definisi. Jadi maksudnya single voice adalah pesannya itu satu aja, tetapi disampaikan dengan berbagai saluran. Jadi walaupun kita nanti akan memilih saluran atau menggunakan beragam saluran ya, perpaduan atau coordinated tadi seperti di definisi tadi, ada personal selling, direct selling atau direct marketing, and then ada apa tadi, advertising, PR gitu ya, online marketing dan sebagainya. Tapi one voice-nya ini tetap dipegang teman-teman. Jangan sampai iklannya bilang apa, eventnya mengisyaratkan apa, jangan sampai semacam itu. Kemudian yang ketiga adalah use any form of relevant contact. Ini tadi berkaitan dengan yang pertama, di mana yang kita dahulukan adalah kebutuhan dari pelanggan. So, we need to know alat apa yang paling cocok untuk dipilih dalam campaign IMC kita based on kebutuhan dari pelanggan. Yang keempat, key feature yang keempat adalah build relationship. Ini ada kaitannya dengan continuity yang tadi juga sudah ada di definisi. Yang namanya IMC ini bukan sesuatu yang temporary ya, tapi bisa dibilang permanen. Permanennya dalam jangka waktu ya. Ada yang bikin campaign selama 6 bulan, ada yang 1 tahun gitu. Nah selama 6 bulan atau 1 tahun itu konsistensinya harus tetap ada, sehingga dengan continuity tersebut kita akan bisa mampu menjalin relationship dengan customer. Tidak hanya sekedar kita hadir dalam kehidupan mereka, tetapi kita hadir dan menjadi bagian dari kehidupan para customer kita. And then the last adalah affect behavior, atau affect behavior ini maksudnya adalah kita bisa mempengaruhi perilaku customer atau sasaran kita dalam program IMC. Apa sih goalnya dari IMC ini? Apakah kita hanya butuh masyarakat untuk aware bahwa produk kita ini ada, bahwa brand kita ini ada, atau kita butuh mereka untuk berpikir atau berniat melakukan pembelian, buying intention? Atau apa sebetulnya? Apakah kita pengen membuat mereka berperilaku membeli produk kita? Kalau misalnya sudah beli, kita ingin mereka untuk jadi repeater buyer atau orang yang merekomendasikan. Nah, intinya dalam IMC ini semua program atau semua tools dengan pesan-pesan itu endingnya adalah bisa mempengaruhi perilaku customer atau potential customer yang menjadi sasaran komunikasi kita. Nah, itu tadi adalah 5 key features of IMC yang sebetulnya ini adalah rangkuman dari definisi yang sudah disampaikan pada slide sebelumnya. Oke, now we go to the next part. Bicara tentang IMC tool. Nah, kalau bicara tentang IMC tools, ini referensinya bermacam-macam sekali teman-teman. Jadi, tools ini selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dulu ketika online atau digital media atau online communication ini belum begitu populer, tools of IMC tidak memasukkan unsur ini. Kemudian setelah dia populer, maka itu dimasukkan juga. Dan jenisnya pun bertambah ya, semakin bertambah ya. Di awal dulu ada 5 toolsnya, kemudian naik jadi 6, dan sekarang yang saya ambil dari bukunya Shim and Andrews, ini mereka memaparkan ada 8 tools of IMC. Kita lihat dari yang pertama. Oke. Yang pertama adalah advertising. Ini sudah dikenal banget ya sama anak-anak iklan ya. Advertising ini bisa, yang masuk kategorinya bisa print, bisa broadcast, electronic, network, and also display media. Jadi hal-hal yang iklan yang dipublikasikan melalui media-media ini bisa masuk dalam kategori iklan. And then yang kedua adalah sales promotion. Sales promotion ini adalah short term incentive yang kita aplikasikan untuk produk kita. Misalnya ada sale atau diskon. Seperti gambarnya ya, kelihatannya ada 30%, 50%, dan juga ada 20%. Kupon, itu juga bisa. Beli 10 akan dapat 1 kupon, bisa ditukar dengan apa misalnya. Samples, ini juga masuk dalam sales promotion. Nah, kemudian yang ketiga adalah events and experiences. Ini adalah company sponsor activities or program to create relationship with
customer. Contohnya adalah event-event yang itu bisa mendekatkan atau menjalinkan hubungan antara brand dengan konsumen atau potensial konsumen, teman-teman. Misalnya event konser gitu ya, atau event seminar, atau event pameran gitu, atau bisa juga event-event yang berkaitan dengan alam, misalnya maraton gitu ya, atau jalan sehat, sepeda dan sebagainya. Intinya dalam event-event itu kita bisa memaksimalkan atau menjadikan event itu sebagai alat untuk kita mengkomunikasikan pesan dari brand yang akan kita bikinkan campaign IMC. Selanjutnya adalah public relations and publicity. Ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan memberikan sponsor untuk citra mereka, untuk promote image mereka, ya. Misalnya bisa lewat press kit, kita bisa bikin press kit, teman-teman, press conference, release itu juga bisa, pemberitaan di media massa, community relations, CSR itu juga bisa dilakukan. Ini adalah 4 IMC tools yang bisa dipilih nantinya ya. Kemudian selanjutnya ada online and social media marketing. Ini adalah online program atau activities to engage customer. Karena itu social media itu memiliki kemampuan untuk kita menciptakan engagement ya dengan konsumen ya. Jadi ini bisa banget digunakan. Kemudian ada mobile marketing, pemasaran yang dilakukan secara mobile dengan menggunakan cell phone, and then smartphone or tablet itu juga bisa. Dan ada direct marketing serta personal selling, yang ini adalah tools yang lama, teman-teman. Artinya ini tools yang sudah ada sejak zaman dulu. Hanya saja di direct marketing sekarang kita ada yang online juga ya. Di situ ada contohnya internet chat, ini masuk dalam kategori direct and database marketing. Selain itu, direct and database marketing yang lain yang bisa dilakukan adalah dengan mail atau surat. I'm not really sure sekarang masih banyak atau tidak perusahaan yang melakukan ini gitu ya. Telepon, kalau telepon masih banyak, I'm pretty sure about that. Kemudian ada fax, email, dan tadi yang terakhir adalah internet chat. Oke, and then yang paling akhir ini adalah personal selling, teman-teman. Di sini kita benar-benar ketemu face to face nih antara perusahaan dengan konsumen atau calon customer. Contohnya biasanya nih kayak SPG atau SPB yang ada di mall atau ada di pameran, ini bisa masuk ke personal selling. Oke, itu tadi ada 8 IMC tools yang bisa teman-teman pilih nantinya untuk digunakan sebagai saluran melakukan kegiatan IMC. Terima kasih untuk yang sudah bergabung hari ini, dan semoga apa yang sudah saya share hari ini bisa bermanfaat, bisa menambah inspirasi dan informasi serta pengetahuan. Selalu jaga kesehatan dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Bye!